Halo guys, kali ini aku bakal ceritain kejadian horor yang aku alami sendiri yang mungkin 3 tahun yang lalu. Ternyata aku nyapa orang yang kakinya nggak napak di tanah guys. Pengen tahu kejadiannya kayak apa? Let's go, kita ceritain. Jadi pada sore hari aku emang waktu itu kerja di salah satu toko gitu waktu liburan sekolah. Nah kejadiannya kan aku dikasih makan tuh sama penjaga tokonya. Terus aku makan karena pada saat itu ada bulan puasa, jadi makannya kan pas maghrib. Jadi aku makan setelah maghrib. Kalian tahu kan kalau habis makan tuh langsung makannya kan tempatnya langsung ditaruh di piring, tempat piring-piring kayak gitu kan setelah makan. Nah setelah itu aku berjalan nih. Halo guys, welcome to my channel. Terima kasih udah stay tune di sini ya. Oke, aku bakal lanjut lagi ceritain part 2 dari cerita yang kemarin, kisah horor dan mistis yang aku alami sendiri. Nah, pada saat itu kita flashback sedikit tentang kemarin ya. Kalau aku setelah membalikan tempat makan, karena aku ceritain dulu di ilustrasinya, itu adalah sebuah rumah besar yang saat pagi hari itu ada usaha seperti pengumpulan barang-barang bekas dan juga ada beberapa konveksi atau tempat itu ya pembuatan baju. Tapi di situ udah ada kainnya gitu loh guys, bukan dari pembuatan kain, bukan, tapi kita beli kain dan kita buat baju di sana. Dan itu ada konveksinya guys, kayaknya bentuknya CV gitu ya. Jadi pada saat pagi sampai sore di tempat itu tuh sangat ramai sekali guys. Kalian bayangin tempat pengumpulan barang-barang bekas dan juga depannya tuh konveksi. Nah itu kan sangat ramai banget kan dan banyak orang. Tapi kalau di atas jam 5 itu di sana auranya akan berubah drastis karena di sana akan sepi, orang-orang udah pada pulang kerjanya, karena sampai jam 5 saja kerjanya. Setelah apalagi pas itu bulan puasa ya, jadi pulangnya jam 4. Mereka pulangnya jam 4, jadi aku di situ sampai jam tutup toko itu setengah 10 malam. Jadi aku berangkat dari rumah jam 7, buka toko setengah 8, jam 8 itu udah sapu, udah ngepel dan lain sebagainya, dan jam setengah 10 itu pulangnya. Jadi benar-benar satu hari full tuh di situ. Dan setelah semua operasional pekerjaan pada saat jam 7 sampai jam 4 tadi selesai, otomatis mereka semua kan akan pulang ke rumah masing-masing kan guys. Nah, tiba saatnya di situ tuh sepi. Nah, sebelumnya di situ ada mesnya juga guys buat yang rumahnya jauh ataupun dia memang ingin tinggal di mes tersebut. Memang dari pemilik atau ownernya itu membolehkan perempuan untuk tinggal di mes karena sudah disediakan mes juga di situ. Bahkan selama di situ itu ditanggung sama ownernya, emang benar-benar baik banget. Karena rumahnya yang gede kan, jadi dia tuh kayak kesepian di rumah itu sendiri. Jadi modelnya tuh gimana ya, kayak letter U gitu rumahnya, dan tengah-tengahnya tuh tempat usahanya. Nah setelah itu otomatis jam 4 mereka semua pulang, kembalilah di saat sepi, penerangan tidak sebagus cahaya matahari, dan juga lampu-lampu udah pada mati, suara-suara tuh sudah, suara mesin dan lain sebagainya sudah mati pun. Akhirnya tuh sepi banget. Aku di toko sendirian guys, bayangin aja. Terus aku harus ngambil makanan untuk berbuka puasa itu di belakang. Nih, waktu ngambil makanan pada saat buka puasa itu gak ada problem sama sekali. Aku ambil makanan, terus aku kembali lagi ke toko buat makan makanan itu tadi, makanan untuk berbuka puasa. Nah, setelah itu kita kan habis makan langsung balikin makanan nih. Nah, setelah dikembalikan ternyata ada yang manggil aku. Gitu. Aku kira siapa gitu ya. Otomatis aku lihat. Setelah itu karena sepi banget, tapi tuh aku ngerasa ada yang manggil aku, Ling, gitu kan. Aku pegang aja, apa yang manggil aku? Terus tanya, kan sebelah siapa nih yang manggil aku? Ternyata ada orang, ya aku nggak tahu ya itu siapa. Dia berdiri di pojokan dan aku tuh nggak sama sekali orang itu tuh siapa dan kenapa ada di situ. Tapi dalam pikiranku itu kan di dalam mes, otomatis kan orang yang tinggal di situ. Ternyata setelah aku lihat, oh mungkin orang mes ya kayak gitu. Terus aku kembaliin piring kan guys. Terus waktu udah naruh di tempat cucian itu aku kembali lagi dan aku lihat orang itu tuh nggak ada. Yang manggil aku tadi itu nggak ada, benar-benar nggak ada orang, sangat sepi banget.
Terus aku penasaran kan, loh tadi tuh bener-beneran ada yang ngeliat, tapi kenapa aku sekarang nggak ada kayak gitu kan. Bener-bener sesingkat itu karena jaraknya tuh deket banget antara mas sama tempat buat nyuci piring. Nah setelah itu aku ambil positifnya, oh mungkin orangnya lagi ke belakang, entah ke kamar mandi kayak gitu. Pokoknya aku buang pikiran negatif itu. Setelah itu guys, kalian tahu aku kan sholat maghrib tuh. Sholat maghrib, temanku yang biasanya nemenin di toko itu datang gitu kan. Terus aku tanya, Mbak, tadi itu di mes emang masih ada orangnya, nggak pada pulang gitu. Biasanya kan waktu bulan puasa kan pada pulang gitu. Terus dia jawab, nggak ada, udah pada pulang semuanya. Loh tapi tadi tuh ada Mbak. Mbaknya jawab, nggak ada, di mes udah nggak ada orang. Setelah mbak yang biasanya nemenin aku bilang di sana nggak ada orang siapapun karena di mes sudah pada pulang, akhirnya aku menyimpulkan, kayak aku meraba diriku, tadi tuh bener-bener orang apa enggak sih kayak gitu kan. Ternyata kalian tahu, aku baru ngeh kalau tadi tuh kakinya tuh dia tuh nggak napak, tapi aku nggak ngeh waktu dia manggil aku dan aku melihat itu, aku nggak ngeh. Tapi setelah itu aku baru ngeh ketika aku udah, emang nggak ada orang ya di mes, tapi tadi tuh ada yang manggil aku. Kayak di dalam hatiku sama kayak pikiranku tuh kayak menyinkronkan apa yang aku lihat gitu. Kalian masih ngerti kan yang aku maksud. Terus habis itu aku kan pergi nih, ini berarti nggak beres nih kayak gitu kan. So kan takut, semakin lah kenceng aku baca itu guys, bacaan apa yang aku bisa tuh aku baca gitu. Terus habis itu kejadiannya tuh, kejadian serem itu nggak berhenti sampai di situ. Kayak setelah kejadian itu tuh aku tuh dapet kejadian-kejadian serem yang lain di tempat itu. Kayak itu tuh awal mulanya banget.